Halo semuanya, pada tayangan ini kita akan mempelajari tentang analisis univariat untuk statistik inferensial. Minggu lalu kita telah berdiskusi tentang analisis univariat pada statistik deskriptif, mulai dari perbedaan statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian kita juga belajar tentang data dan penyajian data. Selain itu, kita juga sempat membahas sekilas tentang beberapa komponen dalam analisis univariat, baik dalam ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran secara sekilas. Dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pertama, kita akan mempelajari secara rinci tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Namun, kita tidak akan mempraktikkan perhitungan masing-masing ukuran secara manual, karena sudah dipelajari dalam mata kuliah statistik. Jika ingin memperdalam pemahaman perhitungan secara manual, kalian bisa mengunduh berkas yang diunggah pada perkuliahan kali ini. Setelah memahami ukuran pemusatan dan persebaran secara rinci, berikutnya kita akan mempelajari analisis univariat untuk statistik inferensial. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari ukuran pemusatan dan penyebaran. Menurut Bebby, ukuran pemusatan adalah a class of statistical measures that summarizes information about the distribution of data for one variable into a single number. Atau seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah statistik, ukuran pemusatan merupakan ukuran yang menunjukkan letak dari distribusi frekuensi, apakah distribusi yang satu berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan distribusi yang lain. Sementara itu, untuk ukuran penyebaran, Bebby mengartikan ukuran penyebaran sebagai a statistical measure to understand another characteristic of a distribution, like the spread, dispersion, or variability around the center. Two distributions can have identical measures of central tendency, but differ in their spread about the center. Atau kalau dalam mata kuliah statistik, ukuran penyebaran diartikan sebagai suatu nilai tunggal yang meringkas perbedaan dalam suatu kumpulan data dan bisa memberikan gambaran seberapa jauh nilai-nilai pengamatan menyimpang atau berbeda dari nilai pusatnya. Ukuran penyebaran dapat dilihat dari tingkat keruncingan kurva atau kurtosis. Dalam ukuran pemusatan, terdapat 3 konsep utama. Pertama mean, kedua median, ketiga modus. Mean merupakan nilai rata-rata dari sebuah variabel yang dihitung dari nilai total dibagi jumlah item atau sampel, atau biasa disimbolkan dengan huruf N. Median merupakan nilai tengah dari keseluruhan data dalam suatu variabel. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah variabel. Sementara itu, pada ukuran persebaran juga terdapat beberapa konsep utama, yakni range, yang diartikan sebagai selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu kumpulan gugus data. Sedangkan variance diartikan sebagai jumlah kuadrat dari selisih nilai observasi dengan nilai rata-rata hitung dan dibagi banyaknya observasi. Sementara itu, standar deviasi diartikan sebagai akar dari variance. Untuk memudahkan pemahaman tentang ukuran pemusatan dan persebaran data, berikut ini merupakan contoh perhitungan variabel usia. Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, kita dapat menemukan nilai mean, median, dan modus, serta pengukuran standar deviasi, variance, serta range. Dalam data ini, nilai mean-nya adalah 27,18, untuk nilai medianya adalah 21,00, kemudian untuk modusnya adalah 20. Kita dapat melihat nilai mean, median, dan modus dalam grafis ini. Ini posisi mean, medianya ada di sini, kemudian modusnya di sini. Kemudian range adalah nilai usia yang paling tua dikurangi nilai usia yang paling muda.
Dalam kasus ini nilai usia yang paling tua adalah 54 tahun dan yang paling muda adalah 15 tahun. Sehingga range dalam data ini adalah 39. Sementara itu variasinya berkisar sekitar 137,712. Untuk standar deviasinya yakni 11,735. Baik standar deviasi atau varians bisa dihitung dari perhitungan nilai min di sini. Jadi ini jarak sebaran datanya seberapa? Seperti itu. Segini. Setelah kita memahami ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, berikutnya kita akan mempelajari tentang analisis univariat dalam statistik inferensial. Jadi kita akan coba pahami lagi apa itu statistik inferensial, kemudian apa kaitannya dengan analisis univariat, serta persyaratan agar data dapat disimpulkan di level populasi. Kami mengartikan inferential statistics sebagai the body of statistical computation relevant to making inferences from findings based on sample observations to some larger population. Jadi dari data-data yang diambil di tingkat sampel dapat disimpulkan di level populasi. Nah, cara untuk menarik kesimpulan di level populasi tersebut kita menggunakan statistik inferensial, termasuk dalam pengukuran satu variabel. Untuk melakukan statistik inferensial, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Pertama, berkaitan dengan lokasi sampel. Kedua, teknik pengambilan sampel. Ketiga, terkait dengan fokus penanganan. Pertama, terkait lokasi pengambilan sampel. Jika ingin melakukan generalisasi di level populasi, dalam hal ini Indonesia, secara keseluruhan sebagai populasi, sampel yang diambil harus dalam ruang lingkup populasi, yakni di Indonesia itu sendiri. Tidak mungkin kita ingin mengambil kesimpulan di level Indonesia, tapi sampel yang diambil di Malaysia. Jadi jangan ambil di wilayah lain ya. Berikutnya tentang teknik pengambilan sampel. Jadi ada beberapa asumsi yang dijadikan pijakan dalam melakukan statistik inferensial. Pertama, teknik pengambilan sampel sebaiknya random, baik simple maupun sistematik. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel stratified masih memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan di tingkat populasi. Namun untuk teknik cluster sampling masih memiliki keterbatasan dalam penarikan kesimpulan di tingkat populasi. Semua kalkulasi standar error pengambilan sampel harus bernilai 100%. Selain kedua hal yang telah disampaikan sebelumnya, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam statistik inferensial. Jadi dalam statistik inferensial hanya menghitung sample error, bukan non-sample error. Jadi sampling error adalah a statistical error that occurs when analyst does not select a sample that represents the entire population of data, and the results found in the sample do not represent the result that would be obtained from the entire population. Jadi, ketika kita mengambil sampel dari suatu populasi, ada peluang statistical error yang memungkinkan nilai toleransi apakah sampel tersebut dapat ditarik ke level populasi atau tidak. Berikutnya untuk non-sampling error adalah ketidaksempurnaan kualitas data yang disebabkan oleh di luar sampling error, yakni kesalahan pengisian kuesioner, pertanyaan yang dimaknai berbeda oleh responden, dan berbagai hal lainnya. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jika masih memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui forum emas maupun grup WhatsApp kelas. Jangan lupa mengerjakan kuis dan klik submit setelah menonton video. Setelah video ini, kalian juga perlu untuk melihat tayangan tentang cara menginterpretasi data statistik data statistik univariat maksudnya. Terima kasih. Sampai jumpa.